Kemandirian. Kereta Purbaya membludak penumpangnya. Ketika itu, bau lebaran memang belum usai. Orang tumpah ruah sampai ke daerah pintu masuk. Namun Tuhan Maha Baik, saya dapat tempat khusus. Ada toilet yang tak beres. Air luber sampai keluar sehingga tempat sekitar sebuah pintu masuk jadi becek dan menjijikan. Belum lagi aromanya. Disitulah saya berdiri sambil berpegangan daun pintu, sendirian. Sebab orang lain memilih berdesakan di tempat lain daripada berdomisili di tempat seperti itu. Tetapi pada dasarnya saya tak bersedia untuk terpaksa berdiri selama 6 jam dari Jogja ke Jombang. Saya mau berdiri sepanjang perjalanan, tetapi tak mau terpaksa. Maka saya harus mencari semacam makna atau alasan kenapa perjuangan berdiri ini mesti saya lakukan. Apalagi di tempat yang busuk. Dengan demikian, kalau saya lelah, itu bukanlah kelelahan oleh keterpepetan keadaan, melainkan karena suatu perjuangan. Tapi makna apa? Melatih otot dan ketahanan kaki, belajar sabar, menguji stamina, memakai keadaan itu untuk mengolah pemikiran tentang suatu hal. Misalnya kenapa halayak ramai jarang yang ingat bahwa negara kita punya utang luar biasa banyaknya. Nah, sampai lewat Prambanan, perjuangan saya adalah menentukan apa tema perjuangan yang sebaiknya saya lakukan. Kemudian Klaten pun menjelang, dan saya diperintah oleh seorang ibu tua untuk pindah tempat agak ke dalam menjauhi pintu. Kaget saya, tentu saja. Sedang Bupati Jombang pun belum tentu memerintah sesuatu kepada saya. Rupanya ibu ini mempersiapkan sesuatu. Ia tampaknya seorang bakul. Mungkin ia meracang dan kulakan macam-macam di pasar Beringharjo atau entah di mana. Ada 3 paruh karung entah berisi apa di sandingnya. Beberapa onggok kayu bakar, 2 tumpukan kardus, belum lagi semacam tenggok yang saya lihat segera digendongnya dengan jerit di punggung. Tentulah ia akan turun di Klaten. Saya bilang saya tak usah pindah. Nanti saya bantu menurunkan itu semua dari kereta. Tapi sang ibu, atau lebih tepat saya sebut nenek, begitu acuh tak acuh terhadap tawaran saya. Ia bersikeras meminta saya bergeser ke tengah. Dan sebelum kereta berhenti benar, ia lemparkan karung-karung itu satu persatu, juga kardus dan kayu. Sedemikian rupa sehingga satu karung sudah tertinggal di belakang gerbong terakhir, karung kedua di gerbong tengah, dan seterusnya. Baru ketika kemudian kereta berhenti, ia turun dengan tenggoknya, lantas berjalan menyusuri rel sebelah menghampiri barang-barangnya yang tertinggal di belakang. Jelaslah persoalan bagi saya. Nenek itu sedang menerapkan kemandirian di setiap detik dan jengkal ruang kehidupannya. Meripatnya yang acuh tak acuh kepada saya tentulah sebenarnya berkata, kalau memang mau membantu saya, kenapa cuma menurunkan barang-barang ini dari kereta? Nenek Udik itu memang lebih rasional dan independen dibanding seorang dekan yang ketika pagi-pagi ia sampai di kantor kerjanya, berkata kepada bawahannya, ambilkan tas saya di mobil, ini kuncinya. Ia juga lebih tinggi derajatnya dibanding sementara pejuang rakyat yang canggih membuat proposal tentang orang-orang macam nenek ini, untuk diajukan dan ditukar menjadi dana miliaran rupiah. Dan untuk itu ia peroleh persentase untuk beli mobil atau peralatan rumah dan segala kenikmatan lainnya. Tapi nenek itu tak akan pernah berkata, tak usah menolong saya, mulailah saja selenggarakan keadilan ekonomi kita sehingga di negeri kaya raya ini tak usah ada seorang nenek yang bekerja seperti saya. Nenek itu tak akan pernah berkata demikian. Meskipun para cendekiawan atau para pejuang yang mewakili nasibnya juga belum tentu akan pernah berkata demikian.